Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semua di sini baik semua ya. Ya, Bu. Apa ada yang nggak berangkat? Ada, Bu. Siapa yang nggak berangkat? Bila. Oh, dia nggak berangkat ya, satu orang yang nggak Iya, berangkat. Bu. Alhamdulillah. Tapi di sini kalian sehat semua kan? Alhamdulillah, Bu. Kita doakan ya, Bila itu kenapa nggak masuk anak-anak? Katanya tuh kakinya kesleo, Bu, kayak sakit. Oh, lagi sakit ya. Makan. Kita doakan bersama-sama semoga dia segera mendapatkan kesembuhan ya. Amin, ya Allah. Ya, jadi Ibu di sini akan melaksanakan kegiatan bimbingan karir. Ada yang udah tahu belum bimbingan karir itu apa? Belum tahu, Bu. Belum ya? Belum. Ibu jelaskan sedikit ya. Iya. Yang kalian tahu kan pasti karir itu adalah pekerjaan ya. Iya. Ya, jadi kita akan merancang masa depan kita. Jadi kalau kalian sekarang kan masih kelas 8 SMP, jadi kita akan merancang kalian nanti di kelas di waktu mau masuk SMA gitu. Jadi Ibu di sini akan memberikan materi, kalian mendengarkan, Ibu minta kalian mendengarkan Ibu, lalu nanti kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan dan langsung ngomong aja gitu ya, jangan malu-malu. Dan Ibu mau kalian di sini semua aktif dalam kegiatan pada pagi hari ini. Lalu nanti Ibu di sini akan membagi topik, yaitu topiknya adalah memilih jurusan sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi kenapa Ibu memilih topik ini? Karena nanti tuh kalian pasti akan bingung ketika kalian mulai kelas 9 kan, mulai pendaftaran SMA nih, bingung kan mau jurusan apa, di mana, terus maunya kayak gimana ya kan. Kemampuannya pun mungkin di sini ada yang belum tahu ya kemampuannya apa. Belum, Bu. Banyak yang belum tahu ya. Jadi Ibu juga dulu kayak gitu, apa salah jurusan gitu. Jadi kesulitan di langkah selanjutnya gitu. Jadi sekarang udah siap belum kita melaksanakan layan pada pagi hari ini? Siap, Bu. Udah siap ya? Yang perhatikan Ibu? Siap. Ya, baik. Lalu Ibu langsung aja masuk ke memilih jurusan sesuai dengan kemampuan. Jadi kan kalau kalian sekarang ini masih di SMP, jadi Ibu akan membantu kalian untuk memilih jurusan ketika kalian mau masuk SMA. Gimana sih Bu cara kita mengetahui jurusan apa, mengetahui kemampuan kita gitu dan memilih jurusan yang tepat gitu? Kenapa harus memilih jurusan yang tepat sih Bu? Ya karena nanti kita kan kalau melakukan hal yang kita sukai, hal yang kita minati, senang nggak kira-kira anak-anak? Senang ya? Jadi gitu. Lalu yang pertama kita kenali minat dan bakat. Di sini udah pada tahu belum apa itu minat dan bakat? Belum ya? Nah, jadi minat dan bakat tuh, kalau minat itu biasanya tuh hal yang kita sukai, kayak kita suka matematika, suka IPA, suka IPS, seperti itu. Sedangkan kalau bakat itu hal yang kita punya tapi dari kita lahir. Misal kayak kita pintar nyanyi nih dari lahir, bukan dari lahir ya, dari kita kecil gitu loh. Lalu gimana sih Bu kita tahu minat dan bakat? Eksplorasi diri. Eksplorasi diri itu refleksi kegiatan atau mata pelajaran yang paling disukai dan di mana siswa merasa paling bersemangat. Jadi misal ibu nih semangat pas belajar SBK gitu, belajar kesenian gitu. Jadi kira-kira cocoknya di mana? Ibu masuk SMK seni kan ada ya gitu. Lalu yang kedua ini ada tes minat dan bakat. Biasanya tuh ketika kita masuk SMP biasanya ada namanya tes minat dan bakat. Kalau misal kalian belum melaksanakan, di sini ada yang udah melaksanakan? Belum semua ya? Coba nanti kalian buka Google aja gitu, cari aja tes minat dan bakat. Lalu yang kedua itu konsultasi dengan guru BK atau konselor sekolah. Kayak Ibu gini, kalian bisa datang ke Ibu, tanyain, Ibu kira-kira aku cocoknya di jurusan apa ya nanti ya gitu. Lalu kalian boleh tanya tentang potensi akademik dan non akademiknya gitu. Kira-kira kan nanti Ibu BK-nya pasti nanyain, kamu aktif di ekstrakurikuler apa, kamu pintar di pelajaran apa gitu kan. Lalu kalian boleh juga nih nanya ke guru mata pelajaran yang kalian sukai gitu. Misalnya kalian suka guru matematika, konsultasi aja sama guru matematikanya itu. Lalu yang ketiga, pertimbangkan prestasi akademik.
Jadi ketika kalian mau daftar SMA tuh kalian lihat dulu nih prestasi akademik dari nilai rapot. Kira-kira nilai rapot yang paling gede ini nilai apa? Misal bahasa Indonesia ya, misal bahasa Indonesia kayak gitu, bahasa Inggris kayak gitu kan. Lalu yang kedua ada prestasi ekstrakurikuler. Jadi kalau misal biasanya kan ada ekstrakurikuler OSM kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Lalu yang keempat riset tentang jurusan. Jadi kalian lihat profil jurusan yang ada di SMA atau SMK yang pengen kalian masuk gitu. Lalu kedua kunjungan sekolah. Jadi kalau kalian misal kan mungkin sekarang kan ada udah digital ya, jadi kita nggak perlu langsung datang ke SMA-nya, kita cuma perlu buka-buka IG-nya, buka-buka Google-nya gitu kan. Sekarang udah banyak banget gitu. Lalu yang kelima, pertimbangkan saran dari keluarga, karena restu orang tua itu sangat berpengaruh ya dengan pendidikan kita gitu. Terus pokoknya diskusi sama keluarga, kira-kira bagusnya kayak gimana gitu, keluarga setuju nggak kalau kita kesini gitu. Lalu yang keenam, perhatikan aspek praktis. Yang pertama, lokasi sekolah. Kenapa lokasi sekolah sangat penting? Karena nanti kalau misal kalian sekolah yang jauh banget, kira-kira kalian nanti bakal capek nggak di jalan? Capek. Karena mikirnya capeknya ya, bukan mikir belajarnya lagi. Karena dari jalan udah jauh, jadi kalian udah malas-malasan sampai sekolah, nggak konsentrasi jadinya. Lalu biaya pendidikan. Kenapa biaya pendidikan ini termasuk sangat berpengaruh dalam pendidikan, dalam tindak lanjut nanti? Karena ya kalau kalian misal sekolah yang mahal, terus ternyata orang tua kalian biayanya mungkin kurang cukup gitu, jadi kayak nanti kalian bisa aja berhenti di pertengahan jalan gitu. Itu nggak bagus anak-anak sebenarnya hal seperti itu. Lalu yang ketujuh, pertimbangkan rencana masa depan. Kalian pertimbangkan prospek karir kalian. Misal kalau kalian nanti lulus SMA mau kerja, baiknya kita masuk kemana coba? Ya bener, ke SMK ya, karena di SMK itu biasanya anak-anak yang udah mantep buat mau kerja aja gitu, nggak mau kuliah gitu kan. Ya sebenarnya boleh aja sih, cuma kalau di SMA, kalau di SMK tuh kita tuh ada keahlian khusus gitu, jadi nyari kerjanya lebih mudah. Lalu yang kedua ada kesempatan pendidikan lanjut. Pastikan jurusan dipilih membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau misal nih, kalian kan tadi prospek karir ya, jadi kan bekerja. Kalau ini kan ke jenjang pendidikan lebih lanjut, berarti kita mau kuliah. Jadi kalau misal nih mau kuliah, kalian mau kuliah di jurusan apa? Kedokteran. Kalau kalian ngambil IPS, kira-kira bakal berhasil nggak? Enggak. Sebenarnya berhasil, cuma kurang pengetahuan. Iya betul, kurang pengetahuan. Nanti kita jadi kayak gini. Ya sebenarnya boleh, cuma nanti kalian harus mempelajari dengan sendiri gitu kan. Jadi kan lebih banyak lagi kan dari kalian. Jadi nanti pas pelajaran IPS-nya nggak dipergunakan gitu, malah sayang gitu kan. 3 tahunnya itu ngapain gitu. Lalu yang ke-8 ada buat keputusan dengan tenang. Jadi kalau kalian udah mikir mau jurusan apa tapi masih bimbang, kalian coba siapkan waktu kalian, kayak misal seharian merenung gitu. Merenung, entah itu mau sholat, mau zikir, mau berdoa dengan Allah, pokoknya sambil merenung aja gitulah, untuk memikirkan kira-kira aku bagusnya di mana gitu kan. Terus keseimbangan, cari keseimbangan antara minat, bakat, dan realistis praktis untuk membuat keputusan yang bijak. Jadi ya setelah kalian merenung, pokoknya kalian harus cepet-cepet buat keputusan yang bijak, yang benar-benar pas buat kalian gitu. Jadi anak-anak di sini ada yang masih bingung nggak? Udah cukup? Udah cukup ya. Kira-kira di sini pada mau masuk kemana? SMA. SMA mana? Batanghari Bu. Oh, SMA 1 Batanghari semua ya, karena kalian deket di sini ya. Jurusannya masih bingung? Enggak, udah bisa Bu. Oh ya udah bisa, alhamdulillah. Berarti di sini udah pada maksud ibu tadi ya. Ya, dan nanti kalau kalian misal pada butuh butuh sharing sama ibu, boleh banget hubungi ibu ya di ruang BK ataupun hubungi lewat WA ibu. Sekarang tidak ada yang mau bertanya lagi? Enggak Bu, udah cukup. Alhamdulillah. Jadi apa yang kalian rasakan nih setelah kalian melaksanakan layanan bimbingan karir? Jadi tahu juga. Jadi tahu apa itu tadi? Apa tadi?
bisa yang sesuai dengan kemampuan gitu. Kalian harus mengetahui kemampuan kalian terlebih dahulu. Baik, mungkin kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah ya. Alhamdulillah.